Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Syedah Aulia, perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan mengenai kasus kami berjudul CKD Stage 5 Pro Hemodialisis dengan CHF et causa HHD, hipertensi stage 2 dan anemia. Untuk kelompok kami, beranggota Adek Syukrinanda NIM 007, Nadia Syedah Aulia NIM 47, Mareta Fenty Kusuma NIM 81, Nabila Ikramina NIM 87, Satya Titian Majid NIM 93, dan Fitra Wulan Arienza NIM 95. Untuk kasusnya, pasien kami bernama Tuan SK, jenis kelamin laki-laki, usia 64 tahun, berat badan 65 kg. Tanggal masuk rumah sakit 12 Juni 2019, dan pasien belum keluar rumah sakit. Riwayat masuk rumah sakit, pasien rujukan dengan keluhan sesak nafas hilang dan timbul, serta nyeri dada. Sesak dimulai sejak 4 bulan yang lalu jika beraktivitas banyak. Diagnosisnya, CKD stage 5 Pro Hemodialisis, CHF et causa HHD, hipertensi stage 2, dan anemia. Riwayat penyakit terdahulu, pasien menderita hipertensi sejak 2 tahun yang lalu. Riwayat obat lupa, dan riwayat alergi tidak diketahui. Untuk keluhan, pasien mengeluh sesak dada pada tanggal 12 dan berkurang pada tanggal 13. Untuk tanda-tanda vital, tekanan darah pasien pada tanggal 12 tinggi yaitu 160/90, menurun pada tanggal 13 150/90, pada tanggal 14 dan 15 menurun menjadi 140/80. Lalu, untuk nadi, pada tanggal 12, nadi pasien 100 bpm, pada tanggal 13 96 bpm, pada tanggal 14 82 bpm, dan pada tanggal 15 78 bpm. Suhu pasien pada tanggal 12 26,4, pada tanggal 13 36, tanggal 14 36,7, dan pada tanggal 15 36. Untuk nafas pada tanggal 12 24 per menit, pada tanggal 13 20 per menit, pada tanggal 14 20 per menit, dan pada tanggal 15 19 per menit. Untuk tanda-tanda vital, nadi, suhu, dan nafas pasien masih di ambang batas normal, kecuali untuk TD pasien yang meningkat. Lalu untuk data lab, ada hemoglobin pasien 8,7, hemoglobinnya rendah. Eritrosit pasien juga rendah 3,15, hematokrit pasien rendah 27,2, MCV pasien normal 90, MCH pasien juga normal 30, MCHC pasien 33 termasuk normal. Trombosit pasien 213, leukosit pasien 5, neutrofil pasien 65. Untuk trombosit, leukosit, dan neutrofil pasien juga normal. Lalu ureum pasien tinggi pada tanggal 11, 244,1, dan menurun pada tanggal 13, 99. Tetapi ureum pasien masih tinggi. Kreatinin pasien pada tanggal 11, 10,7, lalu menurun pada tanggal 13, 5,6. Untuk kreatinin pasien juga lebih tinggi daripada kadar normal. Hasil pemeriksaan penunjang, hasil ronsen toraks pasien menunjukkan adanya kardiomegali dan hipertrofi ventrikular kiri. Terapi pengobatan selama di rumah sakit, pasien menerima ISDN dengan dosis 3 kali 5 per oral, Aspilet dengan dosis 1 kali 80 mg per oral, Clopidogrel 1 kali 75 mg per oral, injeksi furosemid 20 mg per 8 jam, valsartan 1 kali 80 mg per oral, dimulai sejak tanggal 13. Asam folat 3,3 kali 1 mg per oral, CaCO3 3 kali 2 tablet per oral, dan amlodipin 1 kali 10 mg per oral sejak tanggal 13. Untuk patofisiologinya, patofisiologis CKD pada awalnya dilihat dari penyakit yang mendasari, namun perkembangan proses selanjutnya kurang lebih sama. Penyakit ini menyebabkan berkurangnya massa ginjal. Sebagai upaya kompensasi, terjadilah hipertrofi struktural dan fungsional nefron yang masih tersisa, yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan growth factor.
Akibatnya, terjadi hiperfiltrasi yang diikuti peningkatan tekanan kapiler dan aliran darah glomerulus. Proses adaptasi ini berlangsung singkat, sehingga pada akhirnya terjadi suatu proses maladaptasi berupa sklerosis nefron yang masih tersisa. Sklerosis nefron ini diikuti dengan penurunan fungsi nefron progresif, walaupun penyakit yang mendasarinya sudah tidak ada lagi. Untuk pasien gagal ginjal kronis biasanya mengalami anemia. Penyebab utamanya adalah defisiensi produksi eritropoietin yang dapat meningkatkan resiko kematian, uremia, penghambat eritropoiesis, pemendekan umur eritrosit, gangguan homeostasis zat besi, antagonis EPO yaitu sitokin proinflamasi bekerja dengan menghambat sel-sel progenitor eritroid dan menghambat metabolisme besi. Resistensi EPO disebabkan oleh peradangan maupun nesiklosis. Beberapa mekanisme patofisiologi mendasari kondisi ini, termasuk terbatasnya kesediaan besi untuk eritropoiesis, gangguan proliferasi sel prekursor eritroid, penurunan EPO dan reseptor EPO, dan tergantungnya sinyal transduksi EPO. Untuk drug-related problem, yang pertama pada problematic CKD, subjektifnya tidak ada, objektifnya ureum pada pasien tinggi di hari pertama, sebesar 241,1 mg per dl, kemudian turun pada hari ketiga yaitu 99 mg per dl. Untuk kadar kreatinin pasien tinggi, 10,7 mg per dl, berlangsung menurun pada hari ketiga sebesar 5,6 mg per dl. Sesuai perhitungan, kadar GFR sebesar 6,266 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Sehingga pasien termasuk stage 5 karena GFR-nya kurang dari 15. Untuk terapinya, pasien sudah menjalankan terapi hemodialisis. Asesmennya tidak ada DRP. Lalu, pada problematic CKD juga, kita menemukan pengobatan CaCO3 3x2 tablet per oral. Untuk DRP-nya, terapi tanpa indikasi. Pada terapi CKD diberikan CaCO3 dengan dosis 3x2 tablet per oral, yang menunjukkan terapi tidak sesuai dengan kondisi pasien karena pasien tidak menunjukkan hiperfosfatemia, sehingga tidak membutuhkan ekskresi fosfat. Pada problematic hipertensi stage 2 dengan CHF at-cause HAD, subjektifnya pasien mengeluh sesak nafas yang hilang dan timbul sejak 4 bulan yang lalu jika beraktivitas banyak. Objektifnya, tekanan darah pasien tinggi sejak tanggal 12, menurun sampai tanggal 15 tetapi belum mencapai target normal HT pada pasien, yaitu 130/80. Target normal ini adalah target normal hipertensi pasien pada CKD stage 5 dengan hemodialisis. Hasil ronsen toraks menunjukkan adanya kardiomegali dan hipertrofi ventrikular kiri. Untuk terapi yang diberikan sebelumnya ada injeksi furosemid, valsartan, dengan dosis 1x80 per oral, amlodipin 1x10 mg per oral, ISDN 3x5 mg per oral, aspilet 1x80 mg per oral, clopidogrel 1x75 mg. Untuk DRP-nya yang pertama kebutuhan terapi tambahan. Tekanan darah pasien sudah tinggi sejak awal masuk rumah sakit, tetapi yang diberikan pada hari pertama adalah injeksi furosemid. Hal ini sesuai dengan literatur di mana diuretik diberikan sebagai first line terapi untuk pasien CKD dengan GFR kurang dari 30 untuk menurunkan risiko heart failure. Tetapi, pasien juga seharusnya diberikan obat dengan golongan ACEI atau ARB sebagai first line dari hipertensi pasien dengan CHF dan CKD stage 5. Yang kedua ada underdose. Pasien diberikan furosemid IV dengan dosis 20 mg per 8 jam. Dosis furosemid yang kurang dari 80 mg tidak efektif pada pasien dengan CKD. Untuk DRP selanjutnya ada terapi kurang efektif. Berdasarkan guideline AH 2020,
Pasien CKD dengan HF yang mempunyai hasil ronsen hipertrofi ventrikular mempunyai nilai curah jantung atau LVEF sekitar kecil sama dengan 35%, sehingga dibutuhkan kombinasi terapi golongan ARB dan BB atau beta blocker. Selanjutnya ada DRP terapi tanpa indikasi, penggunaan antiplatelet pada pasien gagal jantung hanya untuk indikasi penyakit arteri. Berdasarkan guideline, untuk penyakit gagal jantung yang dibutuhkan hanya golongan ACEI atau ARB dengan beta blocker. Selanjutnya problem medik anemia. Objektifnya terjadi penurunan nilai hemoglobin dari nilai normal menjadi 8,7 gram per dl pada hari pertama. Lalu ada penurunan nilai hematokrit dari nilai normal menjadi 27,2% pada hari pertama. Pengobatannya ada asam folat 3 kali 1 mg per oral. Lalu DRP-nya terapi kurang efektif. Penggunaan terapi asam folat tidak sesuai dengan kondisi pasien CKD stage 5. Berdasarkan guideline, untuk terapi pasien CKD dengan anemia, diobati dengan pemberian suplemen besi. Lalu ada anemia pada CKD. Untuk objektifnya, hemoglobin pasien kurang dari normal, yaitu 8,7 gram per desiliter. Hematokrit pasien juga kurang dari nilai normal, yaitu 27,2%. Untuk DRP-nya yaitu kebutuhan terapi tambahan. Uraian DRP, pada pasien anemia dengan CKD stage 5 yang mendapatkan hemodialisis diberikan erythropoietin stimulating agent atau ESA untuk mencegah kadar Hb kurang dari 9. Untuk rencana asuhan kefarmasian, yang pertama masalah CKD. Untuk CKD, kita menyarankan rekomendasi terapi yaitu hemodialisis yang tetap dijalankan. Edukasinya, diet protein hingga 0,8 gram per kilogram per hari jika GFR kurang dari 30 ml per menit per 1,72 meter kuadrat. Penghentian rokok untuk memperlambat perkembangan CKD dan mengurangi resiko CKD. Olahraga minimal 30 menit 5 kali seminggu dan pencapaian pencapaian tubuh indeks massa 20 hingga 25 kg per meter kuadrat. Selanjutnya, DRP terapi tanpa indikasi. Pada pasien CKD diberikan CaCO3 dengan dosis 3 kali 2 tablet per oral, menunjukkan terapi yang tidak sesuai dengan kondisi pasien karena pada pasien tidak menunjukkan hiperfosfatemia, sehingga tidak membutuhkan ekspresi fosfat. Rekomendasinya tidak ada, atau terapi CaCO3 ini dihilangkan. Untuk edukasi, menghindari makanan dengan tinggi fosfat untuk protein rasio seperti makanan yang diproses, makanan cepat saji, dan cola minuman. Pada hipertensi stage 2 dengan CHF at klausa HAD, tekanan darah pasien sudah tinggi sejak awal masuk rumah sakit. Pasien sudah diberikan injeksi furosemid sebagai first line dari terapi pasien CKD dengan GFR kurang dari 30 ml untuk menurunkan resiko heart failure. Tetapi pada hari pertama pasien belum diberikan first line untuk terapi hipertensinya, sehingga rekomendasi yang kami berikan adalah memberikan obat golongan ARB, yaitu valsartan, CCB, amlodipin, dan diuretik injeksi furosemid sejak hari pertama pasien masuk rumah sakit. Edukasinya adalah untuk menggunakan obat secara teratur, menghindari obat antiinflamasi non-steroid karena dapat berpengaruh kepada peningkatan tekanan darah dan fungsi ginjal. Juga edukasi pasien mengenai terapi non-farmakologi, yaitu yang pertama menyarankan untuk mengurangi asupan garam pasien, dibatasi menjadi kurang dari 1,5 gram per hari. Yang kedua, mengatur pola diet untuk makanan sehari-hari, diet kaya yang akan buah-buahan dan sayuran, dan makanan rendah lemak seperti diet DASH. Yang ketiga,
Olahraga dilakukan secara teratur sebanyak 30-60 menit per hari, minimal 3 hari per minggu. Untuk yang DRP yang selanjutnya, DRP-nya underdose. Dosis terapi furosemid yang digunakan pada pasien termasuk underdose, jadi disarankan untuk meningkatkan dosis furosemid menjadi 80 mg per hari. Selanjutnya, DRP terapi kurang efektif. Berdasarkan guideline, pasien CKD dengan heart failure yang mempunyai hasil ronsen hipertrofi ventrikular mempunyai nilai curah jantung atau LVEF sekitar kecil sama dengan 35%, sehingga dibutuhkan kombinasi terapi golongan ARB dan beta blocker. Untuk rekomendasi terapinya, merekomendasikan penambahan golongan beta blocker yaitu carvedilol dengan dosis 3,125 mg 2 kali sehari. Selanjutnya ada DRP terapi tanpa indikasi. Penggunaan antiplatelet pada pasien gagal jantung hanya untuk indikasi penyakit arteri. Berdasarkan guideline, untuk penyakit gagal jantung ini dibutuhkan golongan ACI dan beta blocker saja. Rekomendasinya mengganti terapi menggunakan golongan ARB dan BB. Untuk edukasinya, setelah 3 bulan dimonitoring nilai LVEF. Selanjutnya ada anemia. DRP yang pertama kurang efektif. Penggunaan asam folat ini tidak sesuai dengan kondisi pasien dengan CKD stage 5. Berdasarkan guideline, untuk terapi pada pasien CKD, pasien diberikan suplemen besi. Lalu rekomendasinya memberikan suplemen besi yaitu iron dextran complex. Dengan edukasi, direkomendasikan untuk pengecekan TBC, TSAT, dan serum ferritin. Yang kedua, fortifikasi makanan dengan zat besi mengubah kebiasaan pola makan dengan menambahkan konsumsi pangan seperti buah-buahan, seperti apel, jeruk, kurma, anggur. Sayuran untuk mengobati anemia seperti bayam, brokoli, dan kacang kedelai. Diet makanan bergizi. Selanjutnya, anemia pada CKD. Untuk DRP-nya kebutuhan terapi tambahan. Pada pasien ini, yang mendapatkan hemodialisis seharusnya diberikan ESA untuk mencegah kadar Hb kurang dari 9. Untuk obat yang digunakan adalah darbepoetin alfa atau epoetin. Darbepoetin lebih dipilih karena lebih cost efektif dibandingkan epoetin. Dibutuhkan untuk edukasinya dibutuhkan istirahat yang cukup, asupan nutrisi Fe, asam folat, dan vitamin B12, misalnya dari sayur-sayuran hijau, buah-buahan, susu, ikan laut, dan unggas. Untuk evidence-based medicine-nya, yang pertama ada chronic kidney disease. Pada kasus ini, pasien didiagnosa CKD stage 5 yang sudah melakukan perawatan hemodialisis. Pasien didiagnosa CKD stage 5 dilihat dari hasil GFR sebesar 6,26 yang menunjukkan bahwa pasien memiliki nilai GFR kurang dari 15. Artinya, pasien ini mengalami gagal ginjal stadium akhir. Nilai GFR dihitung dari rumus seperti ini. Lalu, pasien diberikan saran berupa dialisis untuk pemeliharaan serta menerima edukasi tentang gagal ginjal dan pilihan untuk perawatannya, termasuk transplantasi ginjal, hemodialisis di rumah atau di pusat, dan konservatif pengobatan. Pasien didiagnosis setelah melakukan hemodialisis, terapi tetap dilanjutkan karena ureum dan kadar kreatinin pasien menurun, tetapi masih di ambang batas tinggi. Sesi hemodialisis yang berlangsung 4 jam 3 kali per minggu selama sisa hidup pasien, kecuali pasien menerima transplantasi ginjal. Pada pasien dengan CKD stage 5 di kasus kami, pasien menerima terapi CaCO2. Kalsium karbonat adalah obat yang paling umum digunakan untuk pengikat fosfat. Pasien dalam kasus ini tidak memiliki riwayat hiperfosfatemia, sehingga tidak membutuhkan CaCO3 sebagai pengikat fosfat.
Untuk mencegah terjadi hiperfosfatemia, maka diberikan terapi non-farmakologi. Selanjutnya, hipertensi stage 2 dengan CHF et causa HHD. Pada kasus ini, pasien terdiagnosa hipertensi stage 2 dengan CHF. Hal ini ditunjukkan dengan hasil ronsen toraks yang menunjukkan kardiomegali dan hipertrofi ventrikular kiri, atau LVH. LVH merupakan penanda adanya kerusakan kardiovaskular yang dapat muncul pada pasien CKD akibat penurunan fungsi pada ginjal dengan adanya faktor risiko hipertensi. Pengobatan yang diberikan pada awalnya berupa injeksi furosemid, valsartan, amlodipin. Tetapi belum mencapai target hipertensi pada pasien CKD yaitu 130/80. Pada kasus ini, monoterapi furosemid pada hari pertama efektif diberikan sebagai first line terapi untuk menurunkan resiko heart failure. Pasien CKD dengan GFR kurang dari 30 ml per menit per 1,72 meter kuadrat. Tetapi terapi furosemid sebagai hipertensi kurang efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien, sehingga perlu diberikan obat dengan golongan ACI atau ARB sebagai first line dari hipertensi. Golongan ARB pada kasus kami lebih dipilih karena efektivitasnya selain efektif sebagai antihipertensi, golongan ini juga efektif untuk menurunkan kejadian kardiovaskular. Keuntungan lain dari ARB dibandingkan golongan ACI adalah golongan ini tidak memiliki efek samping batuk sehingga lebih nyaman untuk pasien geriatri. Dan obat ini juga bekerja lebih lama sehingga cukup diberikan sekali sehari. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Valsartan dipilih karena dapat mengurangi stres oksidatif pada pasien yang menjalankan hemodialisis bila dikombinasikan dengan amlodipin. Selain itu, pada penelitian RCT, valsartan dapat mengurangi intensitas rawat inap pada pasien dengan heart failure. Golongan ARB sama. Selanjutnya, pada kasus dosis furosemid yang diberikan pada pasien adalah 20 mg per 8 jam. Menurut Oh dan Han 2015, dosis furosemid yang kurang dari 80 mg tidak efektif pada pasien dengan CKD, sehingga direkomendasikan peningkatan dosis terapi agar sesuai dengan pasien hipertensi dengan CKD yaitu menjadi 80 mg per hari. Selanjutnya pada kasus ini, pasien terdiagnosa CHF et causa HHD dengan keluhan yaitu sesak nafas, pemeriksaan penunjang yaitu ronsen toraks yang menunjukkan hipertrofi ventrikular kiri. Berdasarkan keluhan dan pemeriksaan serta riwayat pasien yang merupakan CKD, terapi yang cocok untuk pasien yaitu menggunakan golongan ARB dan golongan beta blocker. Hal ini didasari pada hasil ronsen toraks pasien yang menunjukkan hipertrofi ventrikular. Dengan kondisi tersebut, biasanya nilai LRV-nya kecil sama dari 35%. Penggunaan beta blocker dapat memperbaiki fungsi ventrikel dan kualitas hidup, mengurangi perawatan rumah sakit karena perburukan gagal jantung, dan meningkatkan kelangsungan hidup. Menurut Dipiro, 2015, beta blocker yang terbukti menurunkan mortalitas dan direkomendasikan yaitu bisoprolol, carvedilol, dan metoprolol. Dari ketiga pilihan tersebut, carvedilol memiliki mortalitas lebih rendah jika dibandingkan dengan metoprolol. Dosis carvedilol yang digunakan adalah 3,125 mg 2 kali sehari. Carvedilol juga memiliki kemampuan peningkatan LVEF sehingga lebih tinggi dibandingkan dengan metoprolol tartat. Pada pasien chronic kidney disease, umumnya dapat mempengaruhi peningkatan kadar lipid yang menyebabkan dislipidemia. Jika pasien memiliki kadar kolesterol tinggi, dapat berpengaruh kepada penyakit kardiovaskular pasien, sehingga direkomendasikan untuk melakukan cek kolesterol LDL, HDL, dan kolesterol total pada pasien CKD dengan kardiovaskular disease. Selanjutnya, anemia.
Pada kasus ini, pasien terdiagnosa anemia, di mana data laboratorium menunjukkan nilai hemoglobin pada pasien kurang dari nilai normal, yaitu 8,7 gram per desiliter, yang seharusnya berada pada rentang normal, yaitu 11,7 sampai 15,5. Selain hemoglobin, nilai hematokrit pada pasien juga rendah, yaitu 27,2%. Dari nilai normal, yaitu rentang 40-52%. Pengobatan yang diberikan berupa asam folat selama 4 hari berturut-turut. Tetapi, menurut guideline, terapi asam folat kurang efektif untuk pengobatan CHF stage 5, sehingga disarankan dengan pemberian suplemen besi yaitu iron dextran complex. Dan pada pasien anemia CKD stage 5 yang mendapatkan hemodialisis, seharusnya diberikan ESA untuk mencegah kadar Hb kurang dari 9. Obat yang dapat digunakan yaitu darpoetin, alfa atau epoetin. Untuk kasus ini dipilih darpoetin karena lebih cost efektif dibandingkan epoetin. Darpoetin alfa diberikan pada tanggal 11 sampai saat Hb di bawah 9. Maaf, darpoetin alfa diberikan pada tanggal 11 pada saat Hb di bawah 9. Ini untuk evidence-based medicine-nya. Lalu ada edukasi yang diberikan untuk pasien anemia. Direkomendasikan untuk pengecekan TBC, TSAT, dan serum ferritin. Fortifikasi makanan dengan zat besi, mengubah kebiasaan pola makan dengan sayuran dan buah-buahan. Diet makanan bergizi, transfusi darah dengan indikasi tertentu, penambahan pada pola makan dengan pemberian vitamin C untuk membantu penyerapan besi. Zat besi dalam makanan berbentuk heme dan non-heme. Zat besi heme terdapat pada daging hewani, sedangkan zat besi non-heme terdapat pada nabati. Untuk parameter pemantauannya, yang pertama ada iron dextran complex dengan data lab, efektivitas data lab, hemoglobin dapat meningkat dan KTSAT 30% dan ferritin 500 Ng per mililiter. Untuk efek sampingnya, 1-10% abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting, arthritis, psoriasis, inflamasi, rash, urtikaria, brown discoloration of skin. Selanjutnya darpoetin alfa. Untuk efek sampingnya berupa sakit kepala, hipotensi, demam, efek gastrointestinal, reaksi pada kulit. Lalu untuk carvedilol pada sesak nafas. Efek sampingnya berupa pusing 2-32%, mual 4-25%. Valsartan untuk TTV-nya, tekanan darah pasien mencapai target terapi HT pada pasien CKD yaitu 130/80. Untuk efek sampingnya, hiperkalemia 4-10%, pusing 2-8%, hipotensi 7%, neutropenia 2%. Untuk efek samping TTV-nya, TD pasien kurang dari 130/80. Lalu untuk amlodipin, tekanan darah pasien mencapai target terapi HT pada CKD, yaitu 130/80. Untuk efek sampingnya, sakit kepala 7,3%, pusing 1,1-34%, skin rash 1-2%. Untuk efek samping dari TTV, tekanan darah di bawah 130/80. Lalu injeksi furosemid. Tekanan darah pasien mencapai target terapi hipertensi pada pasien CKD yaitu 130/80. Lalu, efek sampingnya berupa hiperurisemia, hipokalemia, dengan efek samping TTV berupa tekanan darah kurang dari 130/80. Untuk kesimpulannya, pada kasus kami, masalah terkait obat yang ditemukan antara lain terdapat terapi tanpa indikasi penggunaan CHCO3 pada CKD,
Dibutuhkan terapi tambahan pada hipertensi pasien dengan menjadwalkan pemberian valsartan, amlodipin, dan furosemid sejak hari pertama. Terdapat underdose pada sediaan furosemid, sehingga dosis ditingkatkan menjadi 80 mg per hari. Pada diagnosa CHF, terdapat terapi yang kurang efektif sehingga direkomendasikan untuk menambah terapi beta blocker, yaitu carvedilol, dengan dosis 3,12 mg 2 kali sehari. Dan terdapat terapi tanpa indikasi pada penggunaan ISDN, aspirin, dan clopidogrel. Sehingga direkomendasikan untuk menghilangkan terapi tersebut. Pada pasien anemia, terdapat terapi kurang efektif pada asam folat, sehingga diganti dengan suplemen besi yaitu iron dextran kompleks, serta adanya kebutuhan terapi tambahan berupa darbepoetin alfa. Untuk rencana rekomendasi terapi yang diusulkan antara lain melanjutkan hemodialisis secara rutin, menjadwalkan penggunaan obat antihipertensi sejak masuk rumah sakit, meningkatkan dosis furosemid menjadi 80 mg per hari, merekomendasikan penambahan golongan beta blocker yaitu carvedilol, memberikan rekomendasi suplemen besi yaitu iron dextran kompleks. Untuk rencana materi edukasi yang akan diberikan antara lain edukasi mengenai penyakit, terapi, dan faktor risiko pasien, edukasi mengenai pentingnya meminum obat pada pasien, penjelasan mengenai efek samping yang perlu diawasi, dan terapi non-farmakologi terkait perubahan gaya hidup pasien. Untuk rencana pemantauan terapi obat yang akan dilakukan antara lain, efektivitas terapi dan monitoring efek samping obat. Ini adalah daftar pusaka dari jurnal yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.